Halo semuanya, kenalin, aku dari kelompok 5 sistem drainase. Jadi kali ini kita bakalan mensurvei drainase yang ada di rektorat. So ya, sebelum itu kenapa kok aku tadi nyebutnya kita ya? Karena kan ini kan kelompok ya, aku juga menyebutkan kelompok 5. Ya kali kan, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi mari kenalan dulu yuk, let's go! Perkenalkan, nama saya Novita, NRP 093. Kenal semua, nama saya Muhammad Rafiq Gadianto, NRP 081. Perkenalkan, nama saya Rifati Ahlarinana Putri dengan NIP 044. Dan aku sebagai Axel dengan nomor NRP 099. Jangan lupa kameramennya dong, balik! Dan aku sebagai kameramen dan juga editor, Muhammad Rifki, NRP 083. Dan kami dari Kelompok 5. Tahukah kalian drainase berasal dari kata drain yang artinya mengalirkan air. Nah, drainase ini sangat penting untuk penataan tata ruang baik di kawasan mukiman, perkotaan, dan juga jalan. Nah, drainase ini juga memiliki fungsi di mana dia bisa memanfaatkan air berlebih yang turun di air permukaan sebagai cadangan air sehingga badan jalan tetap kering dan tidak mengganggu pengguna jalan. Ya, berdasarkan kegunaannya, itu dari saluran drainase ada 2 kegunaannya. Yang pertama untuk single purpose, dari namanya sendiri aja single gitu kan, untuk sendiri-sendiri kayak misalkan limbah itu sendiri, terus air hujan itu sendiri. Lalu ada yang multi purpose. Multi purpose itu apa? Jadi kayak misalkan air hujan, air limbah itu nanti jadi satu di saluran drainase. Next. Berdasarkan terbentuknya, sistem drainase dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Secara alami, sistem drainase terbentuk karena pengaruh gravitasi dan juga aliran air. Sedangkan buatan terbentuk karena memang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Biasanya bisa kita temui di daerah pemukiman atau perkotaan. Berdasarkan konstruksinya, sistem drainase dibagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Untuk yang terbuka, biasanya diperuntukkan untuk air limbah yang memang tidak membahayakan lingkungan. Kemudian yang tertutup, biasanya diperuntukkan untuk air limbah yang membahayakan lingkungan, yang biasanya kita banyak temui di daerah perkotaan dan pemukiman. Mau tahu seperti apa sistem drainase di rektorat? Simak kelanjutannya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih terkait teori-teorinya, fungsinya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya terkait saluran drainase. Tapi teori nggak bakal lengkap nih di tugas ini kalau kita nggak observasi langsung. Butuhnya buat apa? Buat tahu kondisi existingnya atau kondisi yang terjadi saat ini terkait saluran drainase yang ada di rektorat. Oke, langsung saja kita observasi. Yup, kita langsung ke saluran drainase yang ada di rektorat. Bisa lihat di sini. Bisa tunjukkan Mas kameramen. Nah, saluran drainase yang ada di rektorat ini merupakan saluran drainase yang berdasarkan jenis terbentuknya adalah saluran drainase buatan. Karena nggak mungkin kan ini dibuat oleh alami, tapi pasti dari pihak ITS tentunya dong. Oke, ini adalah saluran drainase buatan. Dan kalau ditinjau dari berdasarkan fungsinya, ini merupakan single purpose karena saluran ini dibuat hanya untuk air hujan dan tidak untuk air limbah. Oke, jadi kita langsung saja, kita sekalian tahu kondisi existingnya, kita harus cari data-data terkait saluran ini. Oke, ingat jangan injek rumputan karena kalau kamu berada di sini dan kamu dijanjak pasti tidak mau. Cuaks. Oke, kita langsung ke mengukur salurannya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari penampangnya, saluran ini merupakan penampang yang berbentuk segi 4. Dan penampang segi 4 ini banyak sekali keuntungannya. Salah satunya adalah merupakan ekonomis, kemudian lebih mudah dalam mengukur debitnya dan lain sebagainya. Masih banyak keuntungan dari saluran berpenampang segi 4. Kita lihat di sini kita lihat bahwa belum ada air yang mengalir karena belum terjadi hujan ya di sini. Jadi masih kering, tapi kita ukur saja teman-teman terkait ukurannya. Oke, kita lihat terkait ukuran dari saluran drainase ini. Dari panjangnya kita dapat lihat, lebarnya maksudnya. Lebarnya kita lihat di sini ada 30 cm. Kemudian untuk kedalamannya, ya dapat dilihat ya teman-teman, ada 40 cm buat dalamnya. Oke, terkait saluran drainase yang ada di rektorat ini, lingkup atau jangkauannya yaitu luas sekali teman-teman, karena mengelilingi dari halaman rektorat ini. Jadi kalau bisa dilihat teman-teman, dari
halaman ini, taman-taman dan sebagainya itu semuanya dialirkan sama saluran drainase. Cuma kalau dilihat di sana itu kenapa ada penutupnya, karena dibuat jalanan. Dan di sana nanti ada unit pelengkapnya. Ada 1 unit pelengkapnya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, itu yang dapat saya jelaskan terkait kondisi existing dan juga saluran drainase yang ada di Rektorat ITS. Kita lanjut. Yang pertama adalah saluran terbuka. Saluran terbuka berfungsi untuk mengalirkan air hujan maupun limbah air kotor. Yang kedua, saluran tertutup. Saluran tertutup berfungsi untuk mengalirkan air limbah. Mengapa dibuat tertutup? Karena agar limbah tersebut tidak berhubungan langsung dengan manusia maupun lingkungan. Yang ketiga, gorong-gorong. Gorong-gorong merupakan bangunan yang dipakai untuk mengaliri aliran air melewati bawah jalannya air lainnya. Keempat, pompa air. Pompa air berfungsi untuk membawa air dari yang rendah ke tempat yang tinggi. Dan yang kelima yaitu bangunan pintu air. Pintu air yaitu bangunan penunjang pada suatu bendungan dan berfungsi untuk mengatur air. Di rektorat ini hanya terdapat 1 bangunan pelengkap, yaitu inlet. Inlet berfungsi untuk jalan masuknya air hujan. Inlet yang ada pada di rektorat ini berukuran 30 cm persegi luar, 18 cm persegi dalam, dengan 20 bar lubang resapan. Ya, karena waktu di syutingnya hari ini siang ya, karena ngantuk juga jam-jam siang, maka dari itu kelompok 5 pamit undur diri. Mungkin hari ini ada kesimpulan ya, bisa dengarkan oke? See you. Nah, jadi kesimpulannya saluran drainase itu memang sangat penting dalam pengendali banjir, erosi tanah, mengendalikan air di permukaan tanah, kemudian juga mencegah kerusakan dalam bangunan yang ada. Yap, jadi benar sekali terkait pentingnya saluran drainase ini, apalagi di rektorat ini. Gak hanya penting juga, tapi perlu kita lakukan perawatan sehingga dapat kita monitor ketika ada suatu kekurangan ataupun kendala dalam saluran drainase tersebut. Oke. Nah teman-teman, karena udah di akhir penjelasan dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai ketemu di keseruan kami berikutnya. Woo!